kalau nggak yang boleh kena blitz ya, jadi harus clear sebagaimana KTP. Kepotong ya Pak. Blur aja bebayang nggak mau dia, buram dia nggak mau. Pak Sam, itu virtual ya, KTP yang virtual ya? KTP virtual maksudnya Bu? Yang kita masukin secara utuh di dalam komputer. Iya betul Bu. Misalnya Ibu udah foto ya, Ibu masuk. Iya, itu namanya virtual. Virtual yang boleh Bu, virtual KTP ya, boleh. Ya. Ya itu masukan. Oke, ada yang ketinggalan nggak nih? Semua bisa ngikutin? So far oke sih. Udah upload KTP baru selesai ya Pak ya? Ya, ini kalau nanti Jumat depan kita lanjut lagi. Nah, inilah Pak Iwan ya, saya ucapkan berarti sudah jadi yang disebut ada mompreneur. Bukan entrepreneur tapi mompreneur. Kalau udah upload KTP sebentar dulu ya, sebentar. Kalau udah gini, kalau udah itu nanti diklik ya KTP-nya di mana addressnya. Kalau udah diklik yes ya, nanti dia akan jalan tuh ininya kursornya teret ya, kalau udah penuh upload. Nah, klik upload sebelah kanannya. Mana sih Bu Isi share lagi coba cari. Oh, lagi ngurusin KTP ya, boleh. Oh, yang kalau udah di share upload nanti akan ada di atas keterangan akan diproses selama 2 sampai 3 hari. Oh. Nah, kalau udah begitu ya kita duduk manis saja lah 2-3 hari. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan lagi lah, atau nggak minggu depan terserah lah mau kapan gitu ya, pagi-pagi. Setelah 2-3 hari dapat. Cepatnya Pak Sam. Cepatnya betul Bu, duit perlu banget itu. Bukan karena itu kalau juga gitu, nanti kita kalau di hari Jumat berarti kalau secepatnya Bu, saya kira hari Selasa atau Rabu kira-kira. Ya soalnya kita kalau kan nggak kita lupa lagi Pak Sam. Boleh. Atau begini aja, nanti insidentil aja. Kalau misalnya udah ada yang terima, saya udah terima nih validasinya. Itu langsung kita kerjain aja. Nanti kita bikin Zoom lagi ya. Ya. Siapa yang bisa join ya. Ya, betul. Terima emailnya pasti 2-3 hari Pak ya? Iya, 2-3 hari. Atau jangan bisa juga sorenya langsung terima, bisa tergantung yang kerjanya. Oh. Habis dapat email itu tinggal diklik validasi ya Pak? Enggak, step berikutnya masukin rekening koran. Jadi pastikan ya teman-teman hari dapatkanlah rekening koran. Tapi Bank BCA itu gampang. Kalau banknya Bank BCA, tapi harus punya ini ya, KI BCA ya. Pakai KI BCA ya. Mutasi Pak ya, yang diupload Pak ya? Yang diupload itu mutasi betul Pak. Mutasi rekening itu kalau banking SMS banking itu nggak bisa Pak. Karena dia kan terbatas kan ya. Mutasinya hanya salah satu aja Pak. Tapi kalau dia statement yang dari klik BCA yang pakai token, nah itu lengkap Pak, lengkap banget itu. Dan itu yang biasanya nggak pernah dia tolak, itu selalu diterima. Itu mutasinya contoh 1 lembar doang atau? 1 lembar aja Pak, 1 lembar aja. Dia kan kalau kita bilang sebulan, waduh saya aja bisa 60 lembar Pak sebulan. Waduh. Dia bayangin aja Pak Sam ini enroll baru nih, segala macam Pak Sam. Bisnisnya banyak bener, anak buahnya 1000. Iya, jadi hanya dia perluan 1 lembar aja. Iya, masih menantikan Bu Isya ya. Kalau Bu Isya misalnya udah ada Ibu ini kasih pada saat Ibu mau upload, Ibu share lagi Bu, biar teman-teman lihat prosesnya seperti apa. Upload nih Pak. Oh, sudah upload ya, sudah kalau gitu. Bu Novit, ada problem Bu untuk upload tuh, keterangan tuh. File name KTP, lihat Bu paling atas Bu. File name KTP Iriani latest PDF. Your document is successfully upload. Please allow up 3 atau 4 hari business day to process your document. Nah, jadi 3-4 hari dia bilang. Tapi biasanya itu kan dia janji, bisa saja di hari yang sama sudah divalidasi. Yang terpenting adalah juga terpenting KTP itu nggak boleh sudah expired ya, meskipun ya negara kita sudah memberlakukan bahwa KTP itu valid for life, tapi orang Amerika mana dia tahu, dia hanya melihat KTP-nya ternyata sudah expired gitu kan, berlaku
Kalau semuanya berlaku seumur hidup nggak ada masalah. Yang saya persoalankan, misalnya apa? KTP-nya expired itu udah setahun yang lalu gitu. Emang masih berlaku. Kita internal di Indonesia, dia tetap terima karena semua orang Indonesia tahu bahwa semua KTP sudah berlaku seumur hidup. Nah, gitu. Karena biasanya kalau gitu harus bikin surat cinta lagi ke e-wallet, melampirkan keterangan dari Dukcapil ya yang menerangkan kayak begitu. Kadang ada yang bisa terima, kadang juga ada yang enggak. Nah, itu repotnya. Iya, yang lagi menghadapi masa itu ASTI. Dia punya online, udah KTP-nya dilampirkan surat, tetap aja kenapa di daerah tertentu di Padang itu bikin KTP baru ternyata gampang, datang langsung dicetak. Jadi nggak pakai nunggu berhari-hari, hari itu pun jadi. Nah, tapi di Makassar ternyata nggak punya belangkonya, sehingga mereka kasih resi. Nah, resi ini itu ditolak oleh e-wallet, dia nggak mau pakai resi. Nah, jadi itu teman-teman beberapa yang yang ada masalah ya mengenai KTP yang sudah expired. Nah, gitu. Pak, itu kan ada pertanyaan. Alamatnya Malaysia, KTP-nya Indonesia, nggak apa-apa Pak ya? Nggak masalah Pak, nggak masalah. Ya itu makanya kalau kita bikin surat di Dukcapil ada yang memang petugas di sana mengerti, dia approve. Nah, ada juga yang dia nggak tahu. Tetap aja dia minta KTP Malaysia. Nah, itu ada. Namanya orang di sana kan operatornya kan banyak, Pak. Bukan satu orang. Nah, kalau kayak gitu, terpaksalah kita minta bantuan si Polizaimi. Nah, itu urusannya udah pakai orang ini nih, orang apa? Udah pakai Ferdi Sambo lah istilahnya lah. Masa kalau udah begini gimana lagi, Pak? Sudah, duduk manis dulu ya, tunggu email mengenai di prosesnya KTP kita. Nanti akan Ibu nanti monitor saja dalam waktu 3-4 hari, biasa sih nggak 4 hari lah. 1-2 hari lah, jangan sore ini udah ada kabar. Nanti ada keterangan mereka bahwa mereka sudah melakukan aktivasi kita punya KTP dan boleh melanjutkan step berikutnya. Nah, di step berikutnya ya nanti kita kumpul lagi seperti ini untuk kita sama-sama masukkan nomor rekening bank. Ya, jadi teman-teman udah siapkan nomor rekening bank dan juga jangan lupa rekening koran 1 lembar. Ya, kalau yang punya bank BCA, yang punya klik BCA itu mudah sekali mendapatkan rekening koran. Tapi kalau nggak punya klik BCA atau bank-bank lain, pergilah ke bank setempat, minta mereka cetak ya. Kalau bisa full color, kalau nggak ada logo full color nggak apa-apa, cetak saja yang ada, tapi mereka harus stamp, harus dicap dengan bank. Dan itu tulisannya nggak boleh miring. Kadang kan printer di bank itu kok bank-bank yang nggak profesional tuh masih pakai dot metric. Itu kadang-kadang saya suka garuk-garuk kepala tuh. Dan nanti ini udah zaman now kok masih pakai dot metric ya. Itu jadi tulisannya 3-nya kayak angka 8 miring-miring kayak gitu. Nah, itu biasa ditolak, di reject. Nah, jadi mudah-mudahan sih nggak seperti itulah ya. Tapi jujur beberapa saya lihat masih kayak di Painan tuh masih pakai dot metric. Yang zaman zaman orang kayak mesin ketik gitu loh, nggak pakai laserjet. Nah, kalau pakai laserjet kan bagus kan hasilnya kan. Kalau dia udah ada kop suratnya full color, nggak perlu lagi minta cap. Tapi kalau dia nggak ada logo bank yang full color, hitam putih, kita minta stempel di bawah, pejabatnya suruh desain. Nah, Tanya itu. Pak. Boleh, silakan Bu. Tadi saya ingin bertanya tentang KTP yang berlakunya sudah lewat dari tahun ini. Dan biasanya di tempat mereka kayak di kelurahan kayak begitu atau dimanapun, atau di Indonesia, yang berlaku sudah lama itu kan nggak menjadi masalah kan karena kita kan seumur hidup. Iya, Nah, betul. jadi bagaimana kalau kita memasukkan KTP yang sudah berlakunya expired itu, Pak? Nggak apa-apa, kita pada saat pendaftaran nggak akan ada masalah. Masalah itu ditemukan manakala kita mau keluarkan uangnya. Jadi misalnya apa, dia mau daftar nih ASEA, KTP mati nggak apa-apa, tapi kita ingatkan, kamu kok bisa kudu perpanjang ya KTP kamu ya. Loh ini kan berlaku seumur hidup, nggak bisa, kamu ke kecamatan minta aja yang berlaku seumur hidup, itu bisa.
Karena penting untuk dokumen untuk dibutuhkan negara asing. Kalau di Artinya sini gini Pak, Nah, artinya kalau dibilang kita harus mengganti yang bermasa berlaku yang sudah expire itu menjadi tulisan Seumur hidup. Kalau seumur Iya, hidup betul. mereka bisa terima. Oh bisa, dia ngerti Bu di sana. Mereka kan pakai translator Bu. Oke. Dia bilang dari Jadi mana itu yang mereka harus tahu kita seumur hidup lakukan. Pak Sam? Iya, mereka juga pakai pakai translator di sana, entah pakai Google atau apalah. Orang saya kasih di dukcapil dia paham. Ya artinya dia bisa ya kalau harus diganti ke tulisan seumur hidup ya Pak ya. Iya, tapi jangan kita create ya, jangan kita coba-coba lakukan sendiri gitu. Kita pergi aja ke kecamatan ya. Nah, itu nggak ada biaya kok. Ya kalaupun kita kasih biaya, kasih lah 10-20 ribu, ditungguin gitu. Ditungguin Pak ya gitu, karena penting gitu aja, atau kasih 50 ribu lah, ditungguin. Oh pasti dia cepat itu, belangko nggak ada juga tiba-tiba jadi ada itu. Tapi kalau kita nggak keluar duit, dia bilang aja, wah nggak ada belangko, mabok kita. Jadi kalau bicara sama kelurahan, Pak, saya nih penting sekali untuk negara lain Pak. Kalau di Indonesia ya mereka terima, ini negara lain mereka butuh yang valid tanggalnya Pak. Misalnya berlaku seumur hidup Pak, bisa dibantu nggak Pak? Nih saya dapat ngetip ini, kok bisa hari ini Pak? Oh iya bisa Bu, itu udah tahu sama tahu. Jangan hanya kita gitu aja terus kita tinggal nunggu jawaban. Pasti dibilang apa? Wah Bu, nanti bikin resi deh, nggak ada belangkonya apa? Gitu. Kok bisa dibantu Pak? Kalau bisa dibantu Pak, saya butuh banget hari ini Pak. Tinggal denger deh. Oh iya boleh Bu. Udah nanti tinggal selipin aja gitu. Ya kayak gitulah Indonesia. Thank you Pak. Ada lagi yang lain? Karena ada kok kemarin siapa ya? Orang dari Padang. Ya itu langsung jadi itu. Hari pertama wah ini siap-siap KTP. Oh pasang penting ya penting. Oh besok saya sering. Benar-benar dikasih ke saya. Pasang ini udah jadi. Wih cepat nih saya bilang. Oh iya. Kalau ada duitnya apa nggak cepat? Dia bilang oh iya bagus lah saya bilang. Nah gitu. Ya ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Jadi ilmu ini sangat penting ya untuk kita bisa juga teman-teman sebagai leader bantu timnya gitu kan. Saya pun juga emang udah merasa kerepotan, tim semakin banyak minta tolong. Bukan nggak mau. Cuma pusing juga kok satu hari itu ada 10 orang yang minta gitu kan. Jadi makanya saya buatkanlah Zoom ini juga saya record ya. Sehingga ini nanti bisa dibagikan lah, nanti saya kasih linknya. Oke, ada lagi. Jadi pada saat pendaftaran pertama pastikan teman-teman ya yang menyerahkan email, Bu, Pak, bisa nggak buka emailnya? Nah gitu. Oh bisa, kok nggak bisa ya terpaksa buat sendiri. Tapi juga hindari gini, Pak Sam, tolong bantu buatkanlah. Saya bukan nggak mau teman-teman ya. Tapi teman-teman harus tahu juga bahwa membuat email itu perlu memasukkan nomor handphone. Di mana nomor handphone tersebut akan minta nanti diaktifasi, divalidasi juga oleh si Google. Nah, handphone saya udah didetect many time untuk create email, sehingga mereka reject. Nah, jadi saya punya dua nomor handphone, itu udah nggak bisa lagi buat email. Jadi bukan, kok ada yang saya tolak, bukan saya nggak mau buat email, karena udah di-reject. Nah, itu sejak zaman dari bisnis yang lalu, 5 tahun lalu tuh, saya pakai semua tuh. Jangan udah blacklist ya Pak. Kira begitu. Blacklist jadinya. Iya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Sam, ada pertanyaan tapi sedikit menyimpang, boleh ya? Tapi tetap. Boleh, nggak apa-apa Bu. Boleh Bu. Ini Pak Sam bisa jelaskan nggak? Ini kan ada info tentang pengurangan biaya transport ya, yang sampai ke Malaysia. Betul. Lalu tolong jelaskan kenapa nggak ada dampaknya untuk kita gitu. Begini Bu, yang mengurangi pengurangan biaya kirim ini adalah negara Singapura dan Malaysia saja. Ini maknanya adalah misalnya kita tinggal di Jalan Meranti, kita pesanlah produk ke kantor. Ya kantor kan mengirimkan pengiriman kan produknya ke kita kan. Nah itu mereka mendapatkan harga yang terbaru, lebih murah. Kalau dulu kok nggak salah, saya ingat saya dia satu ke situ 120.000 ongkosnya. Tapi kok nggak salah sekarang berapalah gitu ya, 80.000 atau berapalah gitu, kira-kira begitu Bu. Dari mana ke mana tuh?
dari kantor ke rumahnya mereka masing-masing, entah di Negeri Sembilan, entah di Pucong, entah di Johor, entah di Sarawak, entah di Malaka, entah di manalah negara otoritasnya. Ini bukan biaya transport dari USA ke Malaysia ya? Enggak Bu, enggak. Setiap negara kan lain-lain Bu. Ya, ini yang hanya di-adjust itu adalah Malaysia dan Singapura. Ya, kenapa? Ini sebenarnya udah diumumkan sejak kita convention kemarin Bu, yang tanggal berapa Agustus kemarin tuh? 12 ya? Jadi maksudnya biaya transport lokal biaya transport Malaysia, lokal mereka. Di kantor pusat, tunggu Pak Sam. Berarti biaya transport internal Malaysia itu si kantor pusat ikut campur gitu ya? Ikut terlibat? Ya memang kan mereka mengatur. Mereka kan punya cabang di Malaysia. Mereka mengaturlah biaya transportasi lokal. Kalau dari Amerika mereka nggak bebankan apa-apa, mereka tetap saja sesuai dengan price list yang ada. Oke. Yang berlaku adalah otoritas internal dari kantornya di South Bangsar ke Malaka, ke Johor, ke Kuching, kemana lah gitu ya. Nah mereka reduce ongkosnya, jadi nggak mempengaruhi kita. Sementara kita adalah ekspor dari kantor, dikirimlah ke pelabuhan, dari pelabuhan dikirimlah ke pos bea cukai, dari pos bea cukai berangkat lagi lewat darat, lewat trucking ke Jakarta. Jadi pengiriman kita nggak melalui Priuk, karena kalau pengiriman melalui Priuk bangkrut kita karena biayanya mahal banget. Nah karena bea cukai kota besar. Nah, kita menggunakan bea cukai daerah ya, seperti Batam, Dumai, atau juga Belawan, ada 3 daerahnya portnya. Ya, jadi perjalanan produk kita saat ini terganggu di 3 port tersebut, sedang ada inspeksi dari pusat, sehingga mereka agak cooling down. Nah, nggak boleh ada aktivitas, karena kalau kelihatan aktivitas mereka melanggar, ya mereka pun diterminate dari ASN. Nah, itu jadi kita pun ya agak sedikit bersabar lah menunggu itu. Tapi komunikasi terus setiap hari, kita dapat update terus. Jadi shipment 18 kapan, Pak Sam? Ya, itu 18-19 Bu, terkendala. Semua udah nggak ada di kantor lagi, udah ada di port masing-masing. Tinggal menunggu tanda-tanda green light dan mereka, kirim barang, kirim jalan tuh langsung Bu. Nah, ketika dia ngomong, kirim, nah itu biasanya kalau saya hitung ya, kok dia seperti itu, biasa seminggu ya langsung sampai. Nah, ini terus kita update dari hari ke hari, Bu. Di sekarang udah belum ya, udah. Besok tanya lagi. Karena juga memang udah teriak, Bu. Saya pun juga udah udah menggap-menggap lah. Udah hampir 10 hari nih nggak minum Ridok. Jadi minumnya hanya via doang. Via sos doang minumnya. Jadi Pak Sam, yang di Malaysia itu karena office ASEAN-nya udah buka ya, jadi memang diatur oleh office itu. Iya, betul. Biaya transport, jadi transport daripada lokal setempat, Bu. Di Singapura juga penurunan. Karena Singapura juga mahal ongkosnya. Betul. Ya, ada lagi teman-teman. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Asam kemarin kan ada starter kit itu ya, starter kitnya dikirim dari sana bersamaan di kloter 18 itu, atau kapan? Ada di 19 Bu. Oh oke. 19 juga sudah jalan, tapi ketahan. Sudah Bu, sudah. Sekarang ini yang lagi saya kumpulkan shipment 20. Jadi itu udah rilis ya dari kantor ya. Jadi sekarang ini sudah ke shipment 20. Ya kita tetap terus bekerja gitu. Yang jelas kapal nggak pernah terhambat jadwalnya. Ini 2 kapal aja nganggur di Port Klang. Karena apa? Dia nggak bisa ada muatan. Di sana itu lagi dibilang hold dulu gitu kan. Nah jadi seperti itulah, dia 18-19 sudah terambil semuanya dari kantor. Itu menunggu tinggal BCJ bilang go ahead. Nah udah jalan tuh ya. Tapi begitu ngomong go ahead itu seminggu langsung barang nyampe tuh biasanya sih. Nah jadi yang sekarang ini 20, jadi udah masuk ke 19 Bu. Yang 20 pun saya kira minggu depan udah bisa berangkat juga gitu.
Jadi kita selalu terus bekerja. Jadi kayak saya ulangi lagi, kapal nggak ada masalah, tracking juga nggak ada masalah. Yang kita masalahkan itu ada BC-nya yang masalah. Nah gitu. Kalau lagi ada, biasanya yang seperti ini setahun 2-3 kali itu pasti ada, rutin lah. Setahun 2-3 kali. Menjelang akhir tahun, biasa menjelang tahun baru Natalan, menjelang Lebaran. Nah ini apa, menjelang apa nih kok sekarang nih? Ini masuk menjelang apa ya? Menjelang nggak juga lah, jauh nih, nggak tahu menjelang apalah. Apa karena disambo atau apa nih? Berarti ini kan bukan wilayah Indonesia ya Pak? Oh Indonesia, Bu. BC itu masuk wilayah Indonesia. Dia ada port untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tapi yang kita pahami, kalau produk kita license-nya jelas, itu nggak ada masalah. Ini kan namanya red line itu khusus produk-produk yang tidak berlicense. Nah, jadi istilahnya oknum yang mau mengeluarkan ini, ya oknumnya lagi bilang tahan. Nah, biasa, jadi ada informasi dari pihak internal lah istilahnya. Itu kapan bisa resmi ya Pak? Estimasi ada berita yang info yang terakhir, kita NFR akhir tahun. NRH jadi gini, fase dibukanya satu perusahaan dari luar negeri ke Indonesia, fasenya itu ada 3. Ada pertama NFR, kedua soft launching, ketiga grand launching. Nah kita fasenya ada NFR. Saya dengar mudah-mudahan akhir tahun ini terjadi NFR. Kalau sudah NFR, itu menandakan semua perizinan sudah selesai. Cuma perusahaan belum bisa beroperasi full, karena apa? Dia baru selesai surat-suratnya saja. Jadi dia kan kalau beroperasi full berarti apa? Dia udah mulai cari tempat untuk dia beroperasi, cari kantor. Kantor tersebut direnovasi, mungkin perlu waktu sebulan 2 bulan. Nah setelah itu baru mereka soft launching. Bukan grand launching. Kenapa mereka soft launching? Karena juga kan distributornya masih sedikit. Nah, grand launching yang kemarin, ya kalau Ibu tahu kita kemarin ke Kuala Lumpur, itu ada grand launching ASEA di Malaysia dan Singapura. Nah, jadi setelah soft launching 2 tahun kemudian baru mereka grand launching. Nah, kita itu ada fasenya NFR. NFR mudah-mudahan Bu akhir tahun ini. NFR. Tapi enaknya NFR saja produk kita sudah tersedia. Sudah ada nih produknya. Itu kode NFR. Ya, perusahaan udah kirim barang. Karena apa? Mereka udah punya license semuanya. Cuma mereka belum punya kantor. Makanya kemarin Lisa tanya, Pak Sam, di rumah Pak Sam bisa nggak nampung produk untuk jadi gudang? Kalau hanya 500 box, saya bilang bolehlah di rumah saya. 500 box saya bilang. Karena kalau lebih, nanti saya repot, jalan terganggu, saya bilang. Tapi kalau 500 bolehlah. Nah, makanya kemarin Liza ini lagi usulkan supaya apa? Supaya dalam masa sebelum NFR, perusahaan bisa meminjamkan kita 500 box, 300 sampai 500 box. Redox. Tempat saya mungkin ada, Pak. Beberapa Kalau kurang tempat saya ada, Pak. Oh, Pak Iwan ada. Bisa muat berapa, Pak? Banyak lah, Pak. Yang benar Pak Iwan nih rumah Pak warehouse. Ada gudang, Pak. Semi warehouse dan rumah. Waduh, boleh juga gitu ya. Boleh, nanti kita lihat lah. Yang penting approve dulu ya. Nanti teknisnya kalau apa kurang-kurang ganti gampang lah. Nah, jadi tujuannya apa? Kalau perusahaan sudah menempatkan barang tempat kita, jadi ketika kita belanja Singapura, nanti orang Malaysia tinggal bilang, Pak Sam, this is statement for order today. Ada berapa order nih ya. Nanti Pak Sam delivery, ya udah saya delivery. Nah, gitu. Nanti saya bisa kerjasama lah sama Tiki, JNE atau apa gitu kan. Nah, lumayan jadi dapat bisnis baru juga kan. Jadi agennya Tiki, agennya JNE. Tanya Pak Sam. Silakan Bu. Itu POM-nya udah aman? POM yang baru rilis Renew 28 Bu. Redox-nya belum, makanya kita tunggu tinggal Redox aja. Redox rilis, jadi ya sudah. NFR itu akan tetap jalan kalau POM-nya juga masih tersendat? Oh enggak Bu, enggak.
NFR itu dikategorikan NFR ketika mereka sudah punya POM semua. Kenapa masih disebut NFR? Karena mereka baru rilis daripada license, tapi mereka belum punya kantor, belum punya gudang, belum punya segala macam, Bu. Itu disebut makanya NFR. NFR itu apa singkatannya? Not for reseller. Oh, jadi not for reseller. Nah, jadi kita bukan untuk jualan. Gunanya Ridok ini nanti NFR, yaitu guna untuk apa? Kita makan sendiri. Jadi jangan bangun bisnis yang besar-besar selama NFR. Karena apa? Kita belum punya gudang. Nah, gudangnya masih di rumah saya gitu misalnya. Ya kan, mustahil lah bisa memenuhi apa semuanya gitu kan. Jadi NFR namanya. Berarti, nah, setelah perusahaan sudah punya kantor, punya gudang, nah itu sudah siap-siap dia soft launching. Berarti di gudang tahun akan keluar BPOM-nya untuk Redox ya, Pak? Iya, makanya mereka bilang speed up ya dalam masa 90 hari dari mereka ngomong kemarin tuh. Makanya saya yang estimasi, kok 90 hari berarti akhir tahun lah, gitu kan. Mereka akan speed up karena tinggal hanya satu Redox-nya rilis sudah. Lizaimi bilang, Pak Sam udah Renew 28 nih. Jangan Lizaimi, ngapain Renew 28 doang? Nanti takutnya apa? Takutnya nanti kita Ridok nggak keluar-keluar gitu. Itu repot, nanti terjadi pada Thailand. Thailand itu nggak ada Ridok. Dia adanya hanya Renew 28 mas skincare tok. Akhirnya apa? Omsetnya dikit banget. Karena apa? Sehingga Asia disejajarkan dengan Nuskin. Disejajarkan dengan Oriflame. Nah, begitu. Pak Sam? Ya. Kalau yang namanya gudang tuh sebetulnya kapasitas berapa yang ditunggu? Waduh, nggak tahu deh Bu itu Bu. Ya pasti besar sekali Bu. Kok udah cerita gudang sih Bu. Besar sekali pasti. Apalagi kita market Indonesia Bu. Waduh. Kalau ini udah tersosialisasi Bu, waduh nggak kebayang deh. Kemarin aja ada suami istri, dia pelaku bisnis, datang ke rumah saya. Saya merinding waktu dibangun MLM tuh, waduh timnya banyak banget. Makanya saya bilang, waduh Anda datang kemari pakai mobil Avanza, mungkin kok kantor ini buka, Anda datang udah pakai mobil apaan ya, saya bilang. Karena mereka dua-duanya itu orang yang maniak kerja. Alphard, gitu. Pak, Alphard. Itu ya mungkin Bu, ya paling tidaknya itulah ya. Udah pakai Alphard yang terbaru gitu ke rumah. Karena saya lihat orangnya masih muda, mereka masih di bawah 40 ya, jadi semangat kerjanya tinggi sekali dan mereka memaksakan diri untuk datang ke rumah saya gitu. Saya bilang nggak usah ke rumah, enggak Pak, saya mau ke rumah, saya mau bicara sama Pak Sam. Terus saya bilang mau bicara, Anda udah ada yang perlu ditanya? Enggak ditanya. Anda udah tahu Ridok? Udah Pak Sam. Dari mana Anda tahu? Saya lihat di video YouTube, video Dr. Gary dan lain sebagainya. Saya paham ini bagus banget nih. Kok bisa kontak sama Pak Sam? Karena apa? Dia punya sponsor Bu ya. Sponsor ini orang yang masih part time. Sponsornya juga ya hanya sekedar saja, nggak terlalu gimana. Jadi waktu si sponsor dia nanya ke sponsor di mana rumah saya, sponsornya pun ngapain lu ke rumah Pak Sam gitu. Ternyata ada hasrat yang luar biasa dalam dirinya harus jumpa dengan saya untuk meyakinkan bahwa this good opportunity for them Bu. Jadi itu dia datang. Makanya saya bilang, kenapa saya yakin Anda akan sukses? Saya melihat berdua Anda orang yang lapar, saya bilang. Anda paksakan malam-malam ini juga ke rumah saya dan Anda rumahnya jauh banget. Saya bilang gitu. Mana aja. Rumahnya? 40 km dari rumah saya, Bu. Wow. Nah, itu. Sepasang suami istri. Bercerita dia sama saya. Dia di bisnis sebelumnya udah habis-habisan. Karena apa? Drop dia punya income dan memang secara teknologi produknya itu nggak terlalu teknologi yang tinggi sebagaimana dia mempelajari Redox. Nah itu, ya sampai ya pokoknya berkobar ya Pak. Kayak nggak mau pulang di rumah saya, nggak mau pulang Bu. Sampai saya kasarnya pas saya usir. Berkobar malam nih, dengan penuh ambisi. Disimpan aja. Iya, pagi-pagi. Positive thinking. Iya, karena apa? Dia bilang dia belum proses saja. Dia punya grup di YouTube ya, ada beberapa ribu orang ya. Dia sounding itu udah dapat 4 miliar tanpa dia ngomong. Wow. Tanpa dia ngomong. Dia ke rumah saya itu nyerain duit. Untuk apa? Ini enroll Pak Sam ya. Waduh, saya bilang gila ini.
Ya, saya bilang YouTube-nya jangan terbuka ya. Saya bilang nggak boleh. Nggak, tertutup Pak Sam, close. Tapi di dalam saya ada teman saya ada lebih 1.000 orang. Jadi saya sounding ini teknologi dan makanya 4 orang belum saya jelaskan dia ingin duit. Saya pikir ini good product, dia bilang gitu. Ah gitu. Jadi itu yang saya lihat, wow luar biasa saya bilang. Makanya saya bilang saya ingatkan mereka, Anda jadi orang dahsyat di sini karena apa? Kita masih fase awal, belum ada yang terlambat. Karena apa? Belum dibuka. Jadi kayak saya pun juga masih masih main-main, belum ngegas nih saya bilang. Tapi masih main-main ini juga saya nampak nih masa depan tuh udah terang benderang ke depan. Udah memang diramalkan gitu kan. Apalagi adanya beberapa testimoni yang terbaru itu sangat dahsyat. Jadi teman-teman saya ingatkan ya, malam ini akan ada testimoni dari seorang ibu namanya Bu Dian Sofiati ya, orang Pekanbaru ya. Saya bagi cerita sedikit ya mengenai dia. Dia punya anak ya, itu dia udah testimoni sebetulnya di acara hari Minggu lalu ya, di acara saya. Tapi akhirnya saya minta dia untuk dipublis di 3 negara. Untuk nanti malam, acara nanti malam. Jam berapa ya, Pak? Di 3 negara ya, di Malaysia, Brunei, sama Singapura. Sama Malaysia. Ya, ada juga beberapa Singapura. Nah, jadi jamnya jam 8 malam. Jadi ceritanya ada dia punya anak usia 21 tahun dan menderita kelainan saraf. Ya kalau saya bilang kayak nampaknya ayan gitu. Jadi anfal, selalu anfal, setiap minggu anfal. Udah berobat sampai ke profesor dan kemana-mana pun dia udah pergi. Tapi waktu dicek pakai EEG, saya nggak tahu Bu Ratna tahu EEG itu apa. Dia bilang apa, kata si profesornya, ini di dalam saraf dia ada lompatan elektron yang dia nggak pahami, dia bilang. Dari analisa EEG. Jadi lompatan elektron disebutnya kan. Prof, ada obatnya? Oh ada obatnya. Akhirnya dia tetap minum obat, tapi sedikit pun nggak ada perubahan. Berobat itu 2-3 tahun, 4 tahun nggak ada perubahan. Minum obat lama. Jadi penyakit itu kalau nggak salah tahun 2015 apa 2012 gitu ya penyakitnya itu. Dan setiap minggu pasti dia kumat. Ya. Jadi udah segala macam cara. Sehingga akhirnya tetangganya Pak Aladin memberikan redox dan dia juga nggak tolak, langsung digunakan. Sejak pertama dia menggunakan redox hari pertama sampai sekarang sudah ada 5 botol, berarti kurang lebih 1 bulan. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak pernah sekalipun dia anfal lagi. Semakin lama semakin baik. Menurut saya apa teman-teman? Inilah yang kita sebut missing link. Udah berobat ke dokter. Coba kalau kita pikir kan sederhana saja redox ini. Seperti air putih, ada asin-asin sedikit, entah ada payau-payau sedikit, atau ada air kolam renang. Tapi percayalah teman-teman, karena apa? Ini sudah diuji klinis, disertifikasi oleh Bioagility Lab sebagai molekul redox yang bekerja untuk mengatasi kenakalan elektron tersebut. Saya katakan kenakalan elektron, kenapa? Memang mudah sekali elektron ini lepas dari cangkrang atomnya. Nggak usah begitu, kita masak aja banyak elektron terlepas. Artinya apa? Elektron terlepas itu basi karena terjadi oksidasi dengan udara. Mungkin Bu Ratna bisa bantu saya Bu, apa Bu EEG itu Bu, untuk ngetes apa itu? EEG itu sebetulnya singkatan dari elektroencephalografi. Itu sebetulnya itu satu metode yang dipakai untuk mencatat. Jadi itu kalau kita dipasangin elektroda segala di kepala itu kan keluar printout-nya ya. Printout-nya itu kita sebutnya elektrogram. Jadi itu tuh merekam aktivitas listrik yang ada di kepala kita. Gitu. Jadi untuk melihat kegiatan makroskopis dari lapisan permukaan dari otak yang ada di bawah kulit kepala itu. Iya, dikatakan tuh dibilang banyak lompatan elektron gitu. Iya, jadi dicatat. Prof itu bilang obatnya ada, dia bilang ada. Dia gunakan 2-3 tahun nggak ada perubahan. Tetap aja si anak setiap minggu itu anfal. Nah, jadi karena caranya pakai obat, ya kan? Karena dianggapnya bahwa gejala yang kita lihat itu sebagai sesuatu yang salah, lalu kita merasa bisa untuk memperbaiki gitu, dengan cara memasukkan sesuatu yang asing bagi badan. Nah, ternyata badan punya program sendiri yang sebetulnya
Iya. Ya itulah makanya akhirnya obatnya juga ya apa ya, nggak bisa berubah apapun. Masalah tambahan obatnya. Masalah tambahan, betul. Ya mungkin kita nggak salahkan si profesor itu. Mungkin di saat itu dia belum tahu ridok. Makanya saya bilang itu harus dokter-dokter itu kalau menurut saya bukan salah karena memang kurikulumnya begitu. Iya, SOP-nya udah begitu Bu, yang dia tahu. Jadi kalau misalnya orang sakit berobatnya secara medis, lalu pindah dokter, pindah klinik, ya sebetulnya cuma pindah variasi aja karena SOP-nya yang kata Pak Sam itu memang sudah begitu. Jadi itu yang namanya sesuatu yang udah ya kembali ke situ lagi, cuma mungkin obatnya beda, gitu. Bedanya cuma ya di situ-situ juga, gitu. Kalau ini kan sama sekali keluar dari situ, beda. Iya. Iya, tapi tadi pagi Puan Harima mengatakan untuk pertama kalinya ada kasus apa Bu ya? Temannya masuk rumah sakit itu ada masalah apa, tapi begitu dia keluarkan ridok, dia tanya, tapi rumah sakit itu bagusnya apa? Si dokter itu tidak mempermasalahkan Bu, boleh diberikan nggak apa-apa. Kata Puan Harima, ini luar biasa nih, biasa mereka terikat oleh SOP daripada kedokteran farmasi, artinya harus menggunakan obat atau apa yang memang sebagai pharmaceutical. Ini dia bilang ini tujuan besar, dia bilang kok dia kan di Indonesia juga udah mulai pasang. Ya, jadi udah ngerti Dok. Ya, di rumah sakit udah mulai lunak terhadap obat dan mulai lunak terhadap kayak suplemen nutrisi apa gitu, mereka udah longgar. Mulai longgar. Karena sebetulnya mulai sadar bahwa farmasi ini dulunya kan diawalinya oleh Rockefeller ya. Rockefeller itu kan sebetulnya raja minyak. Nah, cuma dia merambah ke farmasi, mulai main-main dengan obat-obatan, lalu ternyata flourishing banget gitu, subur banget bisnisnya. Jadi oleh karena itu kurikulum di kedokteran juga diatur oleh farmasi. Itu ceritanya ya. Iya, dan kalau di Amerika tuh kan banyak orang yang kebebasan berbicara, kebebasan mengemukakan pendapat ya, sehingga mulai muncul itu anak-anaknya dokter kan pada jadi dokter. Sesudah jadi dokter, mereka mulai melihat bahwa seringkali mereka bukannya menyembuhkan tapi memperberat masalah. Gitu. Dan juga anak-anak yang baru ini mendapatkan informasi terbaru Bu ya. Ada informasi bukunya sekarang ditulis oleh dokter-dokter yang keluar dari kedokteran, mengisahkan kisah hidupnya tapi tidak meninggalkan ilmunya sama sekali, tapi mereka modifikasi jadi holistik. Kan kalau nggak holistik, artinya badan ini di kotak-kotak kan? Iya, betul. Jadi karena itu ada dokter mata, ada dokter otak, ada dokter jantung, ada dokter paru kan? Betul. Nah, tapi sekarang di rumah sakit, coba lihat, kalau orang sakitnya berat, dokternya tim kan? Bukan satu. Iya, betul. Harus ada dokter ininya, mereka kerjasama membuat dokter. Tapi tidak ditangani sebagai satu keseluruhan. Itu indahnya ASEA. Iya. Terima kasihlah Bu Ratna pencerahannya nih ya. Jadi teman-teman harus tetap lebih bersemangat ya. Bahwa dunia kedokteran juga pelan-pelan akan terbuka dengan kehadiran Ridok. Makanya juga banyak orang tanya, Pak Sam, Ridok udah masuk ke PDR belum? Nampaknya saya bilang ini harus ada regulasi yang berubah, saya bilang. Karena apa? Ridok tidak didesain untuk sebagai pharmaceutical. Sementara PDR itu jelas harus ada pharmaceuticalnya, saya bilang. Itu bedanya. Tapi nggak tahu lah, lihat nantilah. Tapi ya kita terus aja lah berbicara mengenai kebaikan Ridok untuk siapapun. Oke, ada lagi yang lain teman-teman yang mau bertanya? Sebelum kita tutup, hampir 2 jam ini kita. 1 jam 3/4 jam. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain-lain boleh? Pak, tadi saya ini udah activation atau gimana ya Pak? Bu Jola udah diaktif, artinya udah diterima aktivasinya atau gimana? Enggak, belum. Ini pas yang yang tadi. HTTPP.
Gimana Bu? Tadi udah pencet HTTP, terus keluarnya aktivasi wallet. Ibu Terus klik aja yes aktivasi, nanti keluar menu apa yang ada video. Continue ya Pak ya? Iya continue. Terus Pak? Continue nanti kan kebuka tuh, nanti ada videonya terus ditutup aja. Tulis username-nya Pak ya? Username itu 1800 bla bla bla, saya nggak tahu ID Ibu berapa, nggak hafal. Terus masukkan password yang seperti biasa. Seperti yang dikasih Bapak. Sebentar Pak, maaf. Pak Sam, mau nanya Pak Sam? Boleh, silakan Bu Novid. Mengenai email yang dapat kemarin. Dia minta dokumen katanya Pak Sam. Untuk dokumen. Dokumen apa yang diminta? Kan diminta kan cuma gimana ya, ini sudah saya buka kan di kemarin yang seingat saya yang diminta kan cuma nomor telepon, alamat, udah apa lagi? Tanggal lahir. Tapi di sini ada upload di Google Drive. Ada bentuk uploadan di Google Drive sini Pak Sam. Mungkin Pak Bu Novitri udah pernah aktivasi Pak Sam, jadi sampai kepada minta upload dokumen. Begini Pak. Oh iya, udah kirim belum KTP-nya? Gimana Pak? KTP-nya udah di-upload belum? KTP di-upload karena alamat kita kan itu. Jangan rubah-rubah alamat, nggak apa-apa. Semua juga begitu. Tapi alamat Malaysia Pak. Ada masalah kan kita kita nggak usah hiraukan itu Bu, pura-pura pilon aja istilahnya. Jadi jangan Ibu pakai alamat-alamat di Padang, apa nggak perlu ditulis. Loh dia minta alamat tadi kan nama. Iya mungkin alamat, karena apa ada indikasi kita ngerubah alamat. Mungkin Ibu ada rubah alamat itu yang mungkin Bukit Kani, Ibu nggak bikin Bukit Kani itu alamat Ibu. Nah kalau kayak begitu mereka curiga. Pegang-pegang email, nggak pernah pegang email, nggak pernah apa. Atau karena kasus si Arif Maksum itu nggak Pak Sam? Enggak lah. Coba Bu Novid sampaikan ke Lizaimi lah. Coba telepon Lizaimi. Oke, ya. Jangan bergerak apapun dulu ya. Tapi udah punya alamat yang di Seremban. Udah nggak apa-apa begitu aja dulu. Terus saya minta apa lagi? Oh enggak, cuman ada di sini ada kiriman dokumen Google Drive belum saya kirim. Yang alamat itu aja baru dikirim. Itu aja Bu, itu aja bertahan itu aja Bu. Pokoknya jangan kita buka identitas kita dari Indonesia, jangan. Mengenai kita kirim KTP ya saya pun kirim KTP Indonesia, nggak ada masalah. Gitu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Karena itu compliant bekerja sesuai dengan prosedurnya, tapi nanti kalau ada masalah nanti kita gedor dari sisi yang lain lah lewat Liza ini. Soalnya waktunya 5 hari jadi takut juga. Nggak masalah Bu, nggak masalah. Kan kemarin Tyler Norton bilang, please let me know if you have difficult about ASEA or apa ya cannot access something. Please let us know. Dia bilang kan begitu. Nah, jadi nggak ada masalah Bu. Santai saja Bu. Yang penting kita terus berkoordinasi dengan Lizaimi. Boleh tanya Pak Sam? Silakan Bu. Di luar yang barusan kita bicarakan secara keseluruhan dari awal, ini saya sangat concern, saya orangnya memang begitu. Ada satu kasus saya nggak tahu is true or not. There's one child yang kena HIV yang di Medan, mungkin pada baca di WhatsApp bahwa dia diperkosa berkali-kali dan dia kena HIV dan sangat sakit. Saya lihat, aduh saya sampai miris gitu ya hati ya. Bagaimana nih si Redox, apa bisa menolong apa gimana ya Pak? Saya mengatakan Bu, dari pengalaman saya mempelajari Redox sangat mampu Bu. Sangat ini HIV mampu. Loh Pak ya? Iya, HIV itu adalah satu jenis virus Bu. Kalau kita sebut kenapa itu nggak ada obatnya, memang ada sebagian virus tertentu ada obatnya, tapi most of virus itu nggak ada obatnya. Saya pernah waktu itu bikin statement, virus mana obatnya? Diralat, sorry Pak Sam, saya orang farmasi, beberapa jenis ada, beberapa kebanyakan nggak ada. Oke. Jadi secara umum, bagaimana nggak ada obatnya. Nah, kita katakan karena gini. Halo. Ya silakan.
Virus itu sebetulnya tidak tergolong ke dalam makhluk hidup ya. Jadi dia tuh makhluk yang hidup dan mati, setengah hidup setengah mati. Kalau dia ada di luar inangnya, dia itu mati. Dia tuh hanya sekedar seperti bahan kimia. Tapi begitu dia masuk ketemu inang yang cocok, baru dia di situ hidup karena dia tuh kerjanya ngedompleng sama si inang ini menggunakan segala permesinan yang ada di dalam tubuh inang ini untuk dia memperbanyak diri dan melakukan serangan dan sebagainya. Nah, karena itu dia tuh tidak bisa dibunuh sebetulnya. Nah, cuma di ASEA ini ada satu statement ya yang mengatakan bahwa di dalam data praklinik mereka ya, jadi belum menjadi clinical trial karena persyaratan tesnya itu beda. Dari studi praklinik mereka, ASEA itu bisa membunuh dalam 30 detik segala bakteri yang sudah resisten dan kemudian apa Pak? Ganas. Apa Pak? Kode pos ditaruh di mana Pak ya? Di bawah negeri 9. Di atas yang di bawah negeri 9 ya Pak? Ratna bagaimana Bu Ratna? Bu Ratna? Iya, sampai kemana tadi yang bisa ditangkap? Bahwa sel itu yang kalau ketemu inangnya itu gimana tadi? Ya, kalau udah ketemu inangnya, dia tuh merebut mengambil alih permesinan dari sel-sel tubuh inangnya. Yang namanya inang ini bisa binatang, bisa hewan, ya. Lalu dipakai sama dia untuk melakukan perbanyakan diri dan menyerang kita sampai sakit gitu. Oke. Nah, jadi tapi ini di ASEA ada data klinik yang mengatakan bahwa dalam 30 detik dia bisa membunuh bakteri dan virus yang ganas. That's a good news ya Bu. Saya baca WhatsApp anak ini kesian sekali. Saya rasa memilukan sekali. Masih kecil dan dia kena HIV dan dia merasa kesakitan. Ada videonya dengan suara. Aduh, saya sampai sedih banget. Ya, dan bukan kebetulan ya, bukan satu bahwa ASEA ini disebut memicu bekerjanya inner dokter ya. Ya. Luar biasa sebenarnya ini gitu. Manfaatnya luar biasa. Jadi sekali. Tidak ada salahnya untuk diberikan. There is nothing to lose gitu ya. Saya nggak ngerti caranya gimana, cuman melihat videonya yang udah direkam sono sini, saya melihatnya, aduh siapa yang bisa dikontak, siapa yang bisa dikasih tahu mengenai ini dan segalanya. Gelnya bisa dipakai dari luar ke dalam. Ya begitu, kasihan baru umur berapa, nah itu mungkin 12-13, aduh sedih benar. Oke, makasih Bu Ratna. Oke, you're welcome. Ya, Bu Debbie ya. Jadi persis yang saya sampaikan tadi ya, memang ada di clinical trial ya, Dr. Gary Samuelson mengatakan bahwa dalam masa mereka pra-uji klinis itu ditemukan bahwa Ridok mampu semua jenis bakteri dan virus dalam level apapun itu hanya 30 second. Bukan berarti kita minum langsung mati, enggak ya. Mungkin pada saat kita minum dia udah mati, tapi kita harus continue terus ya, terus gunakan terus gitu ya sampai dia benar-benar mati, pengertiannya begitu. Bukan sekali minum langsung kayak kita siram spiritus dia mati gitu, enggak. Tapi terus ya sampai kita benar-benar yakin. Makanya selalu kita gunakan 4 sampai 6 bulan. Makanya saya gitu, tuh setiap kali ada kasus itu saya sangat concern sekali. Ya, even bukan keluarga, bukan friends, anybody siapalah. Ya nanti saya ada gambar yang menarik Bu ya, gambar menarik ini apa ya? Saya senang banget karena ada teman yang kirim ya. Bentar ya, saya nanti kapan-kapan saya share deh. Ini bagus banget gambar ini ya. Ntar saya kasih tahu Ibu ya. Loh mana ya? Ini dari si Harry nggak salah ya, Harry apa ya? Nah ini nih gambar ini.
Ya, nggak kelihatan nih. Nah, ini kayak ya kurang lebih ini gambarnya ya. Tapi saya ingin bacakan ya. Di sini botol ya, dia katakan ini adalah trigger genetic expression. Yang pertama, improve immune system. Kedua, regulate inflammatory response. Tiga, improve cardiovascular health. Keempat, promote gut health dan enzim untuk pencernaan dan enzim ya. Dan juga restore hormone balance ya. Jadi ada hormon-hormon yang tidak seimbang. Berikutnya, support the vitality of cellular communication. Artinya memberikan komunikasi intraseluler. Protect against free radical dan kerusakannya ya, protect against free radical damage ya, dan 100% kill in under 30 seconds for all test bacteria and viruses over 30 resistant strain. Oke. Nah, lebih daripada 30 strain ya. Dan juga proven to be completely safe, zero toxicity. Terus juga boost antioxidant efficiency by 500 hingga 800% in just 72 hours dalam waktu 3 hari penggunaan Redox. Boost antioksidan efisiensi 500 sampai 800%. Improve athletic performance ya untuk orang yang suka olahraga. Increase endurance, increase power output, increase VO2 max by 12%, speed recovery, increase circulation to any area by 50% in just 15 minutes. Positive shift up to 43 metabolitic, jadi meningkatkan 43 jenis metabolisme. Increase burn of fat fuel by up to 23%. Completely native to the body, artinya apa? Dia memang benar-benar ada di dalam tubuh kita. Support by research and clinical trial. Jadi ada risetnya, ada uji klinisnya, thousands of testimonial worldwide. Nah ini mungkin nanti akan saya kirimkan Bu ya. Saya boleh kirimkan ke Bu Debi ya supaya apa Bu? Bisa di-share Pak. Keren banget gitu. Ini ada, boleh Bu, boleh. Ini saya kirim ke Ibu ya. Saya kirim juga ke Bu Ratna. Ini sebenarnya saya sering lihat, cuman nggak pernah ngeh gitu. Oke. Tapi karena teman saya, Sam, lu bisa terjemahkan nggak ini? Waduh, ini bagus nih. Share di grup dong Pak. Ya, Bu Ratna share ya. Pak Sam. Ya Pak. Bu Share di Titin. grup. Share di grup. Share di grup. Jadi Bu, jadi share di grup. Ya, share di grup tuh. Nah, udah nah, tuh. Itu keren banget tuh ya. Menambah confident kita dengan produk, bahwa kita punya menambah input untuk orang mengetahui bahwa Redox ini luar biasa. Betul Bu ya. Kalau untuk bakteri sama virus tadi, contoh Pak Sam, kalau untuk bakteri sama virus tadi, selain dari HIV seperti COVID kan kita sudah banyak membuktikannya. Iya banyak. Ya. Betul Bu. Betul. Jadi yang urusan virus udahlah. Ini udah keren banget lah. Misalnya karena dia bekerja langsung pada titik sumbernya gitu, di sel, bukan sel lagi, elektron dan atom. Mau kita apa lagi gitu kan. Sementara kita begitu dulu lah. Nanti kita lihat nanti kode yang bersangkutan, waduh. Ini meledak ini, bahkan pasti nih exploded nih. Siapa dari kita yang nggak pandang siapapun ya akan dicari-cari orang gitu. Punya Redox nggak? Hanya mau share sedikit. Saya Boleh, ada sempat bicara dengan teman yang saya cerita mengenai beberapa yang Zoom Pak Sam pernah bikin dan segalanya. Terus saya bilang bagaimana kamu sudah mengerti, karena dia sudah di kemo, sudah dioperasi sana sini, pembuluh darah di kaki dioperasi dan segalanya. Terus dia bilang begini sama saya, sampai jadi saya nggak tahu belum ngomong apa-apa. Prinsipnya yang saya dengar dan saya memberikan bahwa prinsipnya adalah ini bukan pengobatan ya, tetapi perbaikan sel tubuh. Betul Bu, betul. Jadi betul, dia merasa dengan perbaikan sel tubuh, apakah saya salah? Saya dua pendapat nih. Apakah dengan dia mengatakan itu bahwa tidak bisa mengobati dia, atau sebaliknya saya jadi bingung. Gini Bu, nah ini saya jelaskan ini Bu ya. Siapakah tubuh kita? Tahu nggak dari mana tubuh ini dibuat? Ya, bagian terkecil tubuh ini dibuat pertama apa Bu? Dari yang kita sebut ya, bukan lagi sel Bu, tapi proses atom elektron ini Bu yang dibuat. Di mana di situ ya atom elektron ini ya
itu ada aktivitas redox di situ. Ya. Untuk dia sehat atom elektron ini ada aktivitas redox. Disebut itu adalah istilahnya redoxsome. Ya, dari redoxsome ini mereka meningkat menjadi genom. Genom ini adanya aktivitas DNA. Ya, DNA itu ada apa? Cikal bakalnya diri kita. Kalau DNA-nya kita adalah jadinya kucing, ya kita jadi kucing. Ya. Kalau DNA-nya kita manusia, ya kita jadi manusia. Kalau kita kulitnya hitam, ya jangan berharap putih. Karena itu sudah DNA. Nah, dari jadi kumpulan-kumpul dari satu sel saja ya. Tapi kan kita kan berkembang menjadi sel-sel banyak sekali kan ya. Nah, jadi sel-sel ini membentuk namanya jaringan yang bakal jadi organ, itu namanya jaringan tisu. Jaringan tisu ini menjadikan organ masing-masing lah, entah dia jantung, entah dia paru, entah dia pembuluh darah, entah dia apa, entah dia darah, entah dia jadi tulang, entah dia jadi ada rambutnya dan lain sebagainya. Tapi semua ciri-ciri khas diri kita itu dari sel telur dan sel bapak kita itu sperma itu ikutannya ke DNA tadi. Ya, kalau saya mau jadi orang asing ya, mak saya harus kawin sama orang Amerika. Saya mungkin menjadi orang asing rambut saya. Makanya diri saya ini kenapa jadi kayak ada Arab sedikit segala macam karena ada keturunan Indianya gitu. Mungkin nenek saya entah pernah pacaran sama orang India nggak ngerti lah. Itu memang dari sononya ya, udah ditakdirkan dari sononya gitu ya. Ditakdirkan Tuhan seperti itu. Betul. Jadilah diri kita ya dihubungkan dengan pemuda organ ini, jadilah seutuhnya diri kita manusia. Apa yang kita sakit atau apa yang kita sebut itu adalah simptom yang dirasa aduh sakit jantung. Dia memang rasanya sakit jantung dipegang di sebelah kiri ini ya, emang itu letak organ jantung ya. Tapi kok diteliti lebih dalam, cause of symptomnya itu adanya beberapa sel di level atom elektron itu dia terganggu kerjanya. Nah, si redox ini memperbaiki itunya. Nah, kalau obat memperbaiki rasa sakitnya. Kan beda, Bu, jadinya. Makanya ini memang bukan obat. Ya. Makanya kita nggak bisa bercerita mengenai cardiovascular disease, mungkin lung disease, mungkin juga pencernaan disease. Kita nggak bisa sebut itu karena produk kita, teknologi yang bekerja pada sel. Nah, jadi sebetulnya di situ tepat apa yang disampaikan. Nggak salah. Ini bukan pengobatan. Iya, memang bukan pengobatan. Kalau pengobatan biasanya dia berbicara mengenai organ. Bu Ratna, tambahkan, Bu. Ya, kembali sama pertanyaannya temennya Bu Debi itu sih kalau saya mendengar yang begitu, artinya dia mulai mengerti bahwa memperbaiki penyakit itu mulainya dari sel. Yes. Bukan sebaliknya. Jadi dia udah mulai terbuka kalau menurut saya. Iya, mulai paham. Itu memang orang kalau dia sering berobat dia paham, dijelaskan, wah ini berarti hal yang baru nih, perspektif yang baru di dalam mengatasi masalah kesehatan. Sehingga karena dia perspektifnya baru, dia pun jadi new hope, harapan baru. Dia pasti mau coba tuh, betul Bu ya? Karena kalau dibilang obat, lu nggak usah obat, gua aja udah pakai stem cell. Obat itu masih rendah gitu, ini pakai stem cell nih, nggak kelar juga gitu kan. Memang saya dengar Bu Debi ini teman-temannya luar biasa, Bu Ratna. Kemarin bikin video, ya Allah teman-teman tolong dong doain gua hari ini mau operasi stem cell, mau diambil nih jaringan otot gua, mau dibuat dikembangbiakan menjadi stem cell, tolong ya. Doain gue sembuh dari penyakit gue. Ya Allah, udah mati saya. Itu berapa ratus juta tuh dikeluarin tuh. Oh, dulu 1M. 1M, Bu ya, mungkin sekarang udah lebih murah, Bu. Sekarang udah lebih murah. Dulu hanya ada di tempat-tempat tertentu karena cara handlingnya kan belum semua terampil. Iya, betul. Nah, itulah Bu, jadinya saya dikirimin itu. Cuma kita juga ketika menghadapi orang sakit ya, karena kita tidak boleh bicara tentang penyakit tuh sangat betul tuh. Perusahaan kan nggak mau kita bicara tentang penyakit. Betul. Karena kalau penyakit itu antara yang bersangkutan dengan Tuhan.
kita berupaya dengan teknologi yang tersedia. Tapi seperti Dr. Lee Ostler kan pernah diskusi sama Dick Walker ya, di dalam acara apa itu ya, yang sebulan sekali itu loh pasang. Lalu saya dengarkan, lalu mereka juga bilang, dan Lee Ostler ini istrinya kan sakit-sakitan kan, tapi dia nggak pernah ceritakan secara detail, cuma dia bilang orang sakit begitu lama, jadi tergantung dari keparahan penyakitnya, itu udah ada aspek-aspek tertentu dari tubuh kita yang sudah tidak bisa dibalik. Itu namanya irreversible. Udah nggak bisa dibalik. Nah itu ya harus diterima. Tapi yang masih bisa diubah itu juga luar biasa jumlahnya. Gitu. Jadi karena itu sebetulnya jangan tunggu sakit. Gitu. Ini bukan untuk orang sakit. Ya, gitu. memang. Jadi, suplemen itu kalau di dalam anjuran FDA, Bu, adalah bukan treatment untuk cure disease. Bukan. Nggak bisa. FDA sudah membuat batasan. Dia not for treatment or cure disease suplemen. Jadi cure itu tidak sama dengan heal. Kalau ASEA ini self healing. Heal, ya betul. Kalau Healing dia. Itu trying to cure, trying to fix. Ketika gejala sudah keluar. Iya, betul Bu. Jadi itu memang ya kita harus 10 tahun aja, beda 10 tahun aja tuh terlambatnya besar sekali loh. Seandainya saya ketemu ini 10 tahun lebih dulu, hasilnya di saya akan beda banget. Sekarang nih alot nariknya. Dan itu harus karena orang udah attempt bermacam ragam Bu, masalah solusi untuk kesehatannya. Jadi memang kerja redox ini kerja yang udah sangat berat sekali ketika orang udah attempt many things gitu ya. Udah mencoba segala macam gitu. Sehingga diperlukan waktu yang lebih. Makanya paling mudah kalau orang fasenya initial. Makanya saya selalu di rumah ini kalau ada yang mau rasa-rasa kemo sakit, cuma mudah minum redoxnya 120 lah. Nah, begitu. Supaya nggak jadi dia. Ya gitu. Oke, ya ada lagi yang lain? Udah 11:08. Oke ya, sekali lagi jangan lupa nanti malam acara kita. Terima kasih Pak Sam. Ya sama-sama ya, boleh undang siapapun yang mungkin ada penyakit yang senada ya, itu ayan, kelainan saraf ya, suka anfal ya setiap minggu, dan sejak digunakan redox hari pertama hingga saat ini sudah 35 hari itu nggak pernah lagi anfal. Nah itu satu hal yang positif, dan si ibu ini memang terus lakukan top up. Nah ya kita enak nih, jadi dia pun juga nurut kata-kata kita ya, dia juga top up segala macam, dan anaknya juga mendapatkan semangat. Dan buat kita yang para distributor, kita selalu kita iringi dengan doa. Mudah-mudahan ini benar-benar dia sembuh 100%, karena penting sekali untuk kumpulan kita ya teman-teman, dalam rangka untuk memastikan keyakinan diri kita, menambah kepercayaan kita bahwa ini real, memang good product. Saya kira itu Bapak, dari saya. Ya, Pak, gimana? Pak. Silakan. Pak, kayaknya akan sangat menarik Pak atau terbantu kita ini kalau setiap ada memang kita tahu ya maksudnya Bapak menghandling presentasi ini di hari-hari tertentu. Mungkin kalau kita ini juga ada updated daripada jadwal pertama, dan yang kedua adalah sangat-sangat baik sekali kalau seperti ini testimoninya tuh memang sungguh-sungguh sesuatu yang kita nggak hadir, walaupun seperti saat sekarang aja saya nih sedang menyetir gitu ya Pak ya, tapi kalau kita tahu ada sesuatu yang unik daripada produk ini bisa membantu penyakit yang luar biasa yang tidak kita bisa lihat di produk atau medicine. Jadi kira-kira ini bisa diberitahu di grup enggak Pak ya, untuk kita bisa undang orang lebih banyak lagi. Itu aja saya yang ingin. Ini memang acara terbuka untuk siapapun ya Bu Cynthia. Jadi silakan Ibu undang ya, supaya orang menangkap sesuatu hal yang positif bahwa this is good product gitu loh Bu.
Makanya itu yang dan acara-acara kita mau Zoom, saya ingin sampaikan ke teman, anytime kita bisa Zoom ya. Cuma memang waktunya kenapa ini jadi pagi? Karena kalau malam udah bertabrakan dengan acara-acara yang ada ya, jam 8 mau nggak bisa lah. Karena seminggu itu kita full acara ya, benar-benar nggak ada. Jadi ada acara, makanya waktu Pak Iwan bikin ini, Pak Sam sore mau jam berapa? Entah banyak yang keberatan. Oh iya nih Sabtu, waduh Sabtu banyak Pak Sam, ada yang ke gereja lah, ada segini segala macam. Minggu sama ya, akhirnya kita buatlah ini sekarang. Tapi teman-teman nggak usah risau, kalaupun kita buat tetap kita record ya, hal-hal yang penting akan kita sampaikan. Ya, intinya adalah saya ingin bahwa setiap bagian dari kita mengerti, sudah mulai memahami apa itu RIDOC, apa itu aturan-aturan dari perusahaan, apa itu informasi-informasi apapun, udah mulai confident gitu, udah paham gitu, itu tujuannya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya belum paham, kita terus lakukan proses edukasi ya. Saya nggak pernah bosan untuk berbicara apapun, karena sebetulnya saya sambil bicara itu sebenarnya sambil untuk menguatkan keyakinan saya bahwa ilmu itu memang udah ada di kepala saya. Nah, jadi itu bagus, karena kalau nggak pernah dites berarti kita belum tentu menguasai, betul nggak? Kita mungkin hanya tahu sendiri. Pak, maksudnya aku gini Pak, nanti malam ada acara yang testimoninya kayak begini gitu loh Pak. Nah, kalau memang sudah diketahui bakalan ada yang kayak begitu, boleh nggak kita dikasih tahu sedikit di WA message gitu untuk jangan sampai nggak datang ya, gitu aja Pak maksud saya. Oh boleh, nanti saya buatkan Bu, nanti saya buatkan ya, nanti teman-teman tinggal kopas ya. Nanti ya reminder buatkan. Pak, reminder. Ya boleh, siap. Thank you Pak. Ya oke. Ya terima kasih teman-teman, selamat bekerja lagi, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Sam. Nanti malam di acara kita jam 8 malam ya. Terima kasih Pak. Oke, yuk. Bye. Bye. Terima kasih Pak Sam. Oke, sama-sama. Terima kasih.